sebelumnya sudah pernah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas belum? Sudah. Dengan siapa? Pak Wi ya, dengan wali kelas. Di sini Ibu ingin membuat kesepakatan kelas ya bersama kalian untuk mapel di mapel seni budaya. Mungkin Bu nanti ada bedanya dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama wali kelas ya, barangkali nanti di pendapat kalian ada yang berbeda. Akhirnya kesepakatan kelas di mapel seni budaya akan sedikit berbeda di kesepakatan kelas yang dibikin dengan wali kelas. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Karena kalian sudah pernah membuat, berarti kalian tahu ya mengapa sih sudah pernah buat kan? Ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak pakai peraturan? Itu sudah ada peraturannya Bu, ada peraturan sekolah ya. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Kenapa harus menggunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan lagi sebuah peraturan? Ya, ada yang ingat? Kalau ada yang ingat, angkat tangan. Ada yang ingat nggak? Apa? Pip, coba. Enggak. Siapa? Enggak, yaudah. Kalau enggak, Ibu ingetin lagi ya. Ibu ingetin lagi. Kenapa kita menggunakan nama ya sebuah keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama oleh guru dan murid, yang hanya terbentuk sebuah kesepakatan kelas, bukan lagi sebuah peraturan. Kalau peraturan, kamu identik menghindari sebuah hukuman. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya, karena kalian buat sendiri, kalian nanti tulis sendiri, kita bareng-bareng menyepakati. Nah, itu keyakinan itu, nilai yang kamu tulis, ya, keyakinan yang kamu tulis muncul dari diri kamu sendiri. Apapun itu yang muncul dari diri kamu sendiri, ya, berarti pendorongnya adalah diri kalian. Kamu meyakini bahwa pernyataan nanti yang kalian tulis itu sebuah kebenaran, maka akan kalian lakukan. Dan apa ya kira-kira yang akan membuat pembelajaran seni budaya itu lebih efektif, lebih efisien, lebih aktif, ya, tidak terjadi banyak masalah. Paham? Paham ya? Tulis satu siswa satu pernyataan aja, dan diingat tulisnya di ini ya, yang nggak ada lemnya, buat ditempel ke depan. Enggak? Ada yang perlu ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Ada? Nggak ada kan? Yuk, Ibu minta bantuannya nih, dibagi satu-satu. Contoh nih, misal kan katanya udah pernah, kalau udah pernah tahu dong. Nih, ya. Di sini Bu Riza ketika mapel pelajaran seni budaya ya, karena ini menurut Ibu sebuah kebenaran, kalau berbicara dengan orang tua itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Sopan santun di sini biasanya lebih terlihat santun itu kalau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ramah. Bahasa Inggris jangan, bahasa Inggris. Ya. Di sini Ibu menulis menggunakan bahasa Indonesia atau ramah Jawa saat proses pembelajaran. Dah, sekarang kalian nggak apa-apa. Nanti kalian sini lagi. Nih, Ibu pilih. Jadi ada yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Ada beberapa. Enggak diambilin, dijadiin satu. Iya, enggak gitu, bukan hijau-hijau, tapi yang sama. Ini pernyataannya kan sama, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah di tempat.
empatnya. Nah, atas keyakinan kelas yang kita sepakatin, kita ambil yang paling banyak dulu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Nih, tidak boleh membuang sampah sembarangan. 1. Jaga kebersihan kelas. Berarti yang suka lempar-lempar kertas saat jam pelajaran dilarang lempar-lempar atau sobek-sobek kertas dan buang sembarangan. Pilih yang mana? Antara menggunakan bahasa yang baik, sopan santun, ya, atau tidak boleh keluar kelas saat proses pembelajaran dan tidak ada guru di kelasnya. Mau dua-duanya atau pilih salah satu? Dua-duanya ya. Sewaktu-waktu pertemuan berikutnya bisa saja kita perbarui. Pak, yuk baca yuk bersama-sama. Kesepakatan kelas 1. Lanjut 2. 3. Terima kasih, kalian luar biasa dan sangat hebat bisa memunculkan pernyataan yang memang kalian yakini ini sebuah kebenaran. Ya, tepuk tangan untuk kalian. SMP Negeri 3 Wanasari. Religius berkarakter kompetitif. S1 Jaya Jaya Jaya. Cukup sekian ya, terima kasih. Nanti seluruh proses pembelajaran selanjutnya kalian perlu ingat ini. Terima kasih Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 3 Wanasari. Terima kasih sama-sama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang pada nama Guru MPD, dan saya hormati pula Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah memberikan waktunya untuk kami berdua. Terus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara kegiatan komunitas belajar yang akan diisi oleh CGP Angkatan 10, saya sendiri dan Ibu Resti Adiarini. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alangkah baiknya Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara ini, mari kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bapak ada nama belum ada kegiatan, tadi saat kita sudah di awal, sehingga kita masuk ke kegiatan ini. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu seperti biasa ya, saya di sini dengan Bu Resti tidak bermaksud untuk menggurui, kami hanya sekedar menyampaikan materi apa yang kita dapat selama program pendidikan guru penggerak ke Bapak Ibu semua pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini kami akan menyampaikan secara bergantian dengan Resti. Yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu mengenai perubahan paradigma pembelajaran. Ya biar Bapak Ibu tahu dulu ya, 8 inti budaya positif itu apa aja. Itu yang pertama. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol guru.
ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Saya awali dengan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini berdiferensiasi di sini itu bermaksud, yang dimaksud itu pembelajaran berdiferensiasi. 2 tahun gak bisa ngomong. Berdiferensiasi itu merupakan suatu pendekatan yang mengakui bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda, sehingga dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu guru diharapkan juga bisa menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan anak dan kebutuhan anak. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid yang dimaksud sini ilusi. Biasanya bayangan Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang kan itu ya. Guru itu mengontrol murid. Padahal itu sebuah bukan sebuah kesalahan, kurang tepat. Karena pada dasarnya anak itu nurut dengan perintah guru bukan karena guru mengontrol murid. Tapi anak tersebut itu murid kita mengontrol dirinya untuk mematuhi perintah guru. Itu ya, perlu dipahami ya. Nah, ilusi ini kalau Bapak Ibu selalu terapkan ya, bisa berpikiran seperti itu, maka murid tidak akan tidak akan lama. Ya, mereka itu akan tergantungan juga dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan atau bujukan Bapak Ibu guru kepada siswa itu sebenarnya juga kurang tepat. Ya, itu bagus untuk mengontrol murid, tapi jangka pendek. Nanti jangka tertentu anak pasti menyadari kalau dirinya sedang dikontrol Bapak Ibu guru, pada suatu saat akan melakukan sebuah perubahan yang tidak semestinya lagi. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini Bapak Ibu nih, tanpa kita sadari pasti sering ya. Ayo Lana, kok kamu kecewaan ibu? Itu sebenarnya juga kurang tepat. Karena apa? Ketika anak sudah merasa bersalah, nanti pada hati anak, pikiran anak itu merasa gagal. Identitas gagalnya akan muncul, sehingga anak bertanya-tanya sendiri dalam hati mengenai kekecewaannya, kegagalannya itu. Gitu. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini kita kadang ya kan, guru masih sering masak. Ayo nak, kamu kumpulkan ini dengan tempat kamu bla bla bla. Ya, perintahnya agak memaksa, ini juga tidak baik diterapkan. Karena anak yang seperti ini sering memaksa, nantinya bisa jadi pemaksa juga. Ya. Suri toladanya yang ikuti Bapak Ibu guru yang memaksa juga. Kita lanjutkan. Di sini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ini Bapak Ibu beberapa contohnya ya. Stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Terus orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda, diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya.
Disiplin ini berarti suatu belajar, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Karena ketika anak melakukan disiplin positif dengan adanya ini, ya, imbalan, penghargaan, ancaman, hukuman itu tidak akan bertahan lama atau jangka pendek. Ketika tidak ada imbalan, anak itu akan berubah, tidak disiplin. Nah, di sini nih tugas Bapak Ibu guru semua. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berarti ini yang Bapak Ibu guru ini diharapkan untuk ini. Untuk selanjutnya, materi motivasi perilaku manusia dengan nilai-nilai kebajikan akan disampaikan oleh Bu Resti. Monggo Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini kita kolaborasi ya, jadinya mohon untuk misalkan ada kurang-kurang bisa ditambahin atau oke. Oke, selanjutnya ini restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini restitusi itu adalah nanti kita mau belajar adalah segitiga restitusi. Di sini adalah kita sebagai guru itu adalah sebagai, kalau bisa sebagai teman. Jadi tidak menghardik, tidak menyudutkan anak, tetapi mencari solusi bersama dengan cara restitusi atau mencari permasalahan bersama antara guru dan siswa. Nah, ini ada satu cerita Ibu Raya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Risa. Baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan 5 kontrol posisi guru. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, sebuah gambaran, Bapak Ibu bisa baca dan saya bacakan. Ibu Raya mempunyai satu murid yang meresahkan. Kita anggap di sini namanya Doni. Doni ini selalu memaksa meminta makanan kepada temannya setiap hari. Beberapa anak di kelas mengadu kepada Ibu Raya bahwa Doni sering memaksa meminta makanan atau jajanan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya ya, saya minta biar Bapak Ibu ada yang menjawab. Kenapa Doni bersikap seperti itu? Ayo, kenapa Doni bersikap seperti itu? Berarti ya tidak sanggup. Terus apa lagi selain tidak sanggup? Ada yang lain? Kenapa? Hobi ya. Kata Pak Melawi hobi. Hobi. Kalau dia beda, tidak sarapan ya. Nah, itu semua jawabannya bisa muncul dari anak berbagai jawaban itu ya. Itulah makanya kita di sini sebagai pendidik harus mengetahui yang namanya kebutuhan dasar manusia. Setiap nanti jawaban anak, berarti Bapak Ibu harus menganalisis kebutuhan apa yang mereka belum beri. Seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bukan untuk murid aja ya, Bapak Ibu pasti juga ada kebutuhan dasar ini. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan.
rasa diterima oleh suaminya gitu ya. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang selanjutnya itu penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kelima, kesenangan, yaitu meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Tadi apa bilang kasus Doni itu jawabannya dari Bu Enda karena tidak sarapan. Berarti di rumah si Doni itu gagalnya ada kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya pada posisi bertahan hidup. Tapi ketika tadi Pak Malawi menjawab Doni itu nanti menjawab itu hobi saya Bu, suka ngebut makanan. Berarti Doni itu gagal pada kesenangan dia. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi. Itu mengenai 5 posisi kontrol guru. Ada 5 yang pertama menghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, terus ada pemantau dan manajer. Menurut Bapak Ibu, di sini posisi yang paling baik di mana? Di mana? Teman, ada yang jawab teman. Ada yang jawab hukum ya, yang suka hukum pasti jawab hukum. Guru PJOK ya, ini pada kontrol guru ya, pada posisi penghukum. Contoh perbuatan guru itu menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, berkata kasar. Terus perkataan guru ini misalnya Bapak hanya salah satu contohnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, silakan sekarang keluar dari kelas. Angkat kaki, pegang ke telinga, itu hukum. Terus hasilnya apa kalau Bapak Ibu menerapkan itu? Ini, anak akan memberontak. Kalau dia diam, dia akan menjadi pendendam dan lebih menyalahkan orang lain. Ya. Terus selanjutnya membuat merasa bersalah. Ya, perbuatan guru itu bersama menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contoh kata-katanya, ibu sudah kecewa sama kamu, nah kenapa sih kamu berbuat seperti ibu? Ibu yang dimarahin Pak Dana nih, gitu. Ya, nanti anak merasa bersalah. Apa hasilnya? Anak itu akan menyembunyikan masalahnya, menyangkal dan bahkan sampai berbohong. Selanjutnya yaitu teman. Pada posisi teman, ini teman sebenarnya cukup baik. Mungkin beberapa Bapak Ibu guru ada yang di sini menjadi seorang teman bagi gurunya ya, membuat alasan bagi muridnya. Maksudnya kalau murid banyak ada salah, itu pasti guru mencari alasannya. Terus guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu ya nak. Terus ya sudah, nanti Bapak Ibu akan bereskan masalah kamu, beres tenang gitu. Hasilnya apa? Anak itu akan ketergantungan. Misal yang bersikap teman itu tidak, ketika sudah pindah, anak itu tidak memiliki teman lagi. Tergantungan pada beberapa guru yang dianggapnya menjadi teman. Selanjutnya yaitu pemantau. Pada pemantau ini, kalau pemantau lebih, ya kalau udah ada aturan itu konsekuensinya itu silakan anak dilakukan konsekuensinya. Contohnya menghitung umur itu maksudnya menghitung umur peraturan. Terus guru berkata, apa peraturannya nah, apa konsekuensinya? Nah hasilnya hasil sikap anak itu akan berubah, tapi ketika ada yang mengawali atau diawali dengan adanya sebuah peraturan. Tapi jika tidak ada sebuah peraturan, berarti anak mungkin tidak akan mengawali itu. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajer. Manajer di sini, perbuatan manajer kalau Bapak Ibu berada di posisi ini berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan jawaban dari diri anak sendiri, ya, bukan jawaban dari Bapak Ibu. Terus contohnya, contoh kalimatnya katanya, apa yang kami yakini nah, apa kesepakatan kelas ini, bagaimana ya solusi untuk mencari solusi agar kamu tidak bangun terlambat. Nanti anak yang menjawab. Hasilnya menguatkan watak atau karakter baik pada diri anak. Nah,
Ini ada beberapa pertanyaan. Yuk Bapak Ibu jawab bareng-bareng, tapi nggak usah kompak jawabannya ya. Patuhi aturan saya atau awas. Posisi ini berada pada posisi yang mana? Awas. Pengawas. Awas itu pengawas. Manajer. Penghubung. Jawabannya benar, cek. Betul. Yang kedua, gimana cara kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Gimana coba? Ya, pembuat bersalah. Ibu-ibu, bapak-bapak SD1 hebat kok. Jadi jawabannya benar semua. Ini yang ketiga, ya sudah ada apa ini? Ya teman-teman, terus. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai apa? Ayo. Ya, mantap. Betul. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer bagus. Nah, sekarang posisi mana yang paling baik Bapak Ibu terapkan? Manajer. Nah, semoga kita semua setelah belajar hari ini berubah agak mengurangi posisi kita yang berada di punggung membuat merasa bersalah. Teman-teman tuh masih bagus, tapi paling bagus ada di posisi manajer. Sekarang silakan Bapak Ibu buka HP-nya. Bapak Ibu buka HP-nya ya. Jawab sejujur-jujurnya karena saya tidak akan menilai ya. Di posisi kontrol manakah yang selama ini Bapak Ibu lakukan atau terapkan kepada murid kita di kelas atau sekolah? Saya akan mengirim polling ya. Nggak usah takut ya, jawab sejujurnya. Iya, ini boleh. Apa mandi mulai? Jawab dulu. Berdasarkan di posisi kontrol. Nah, kan Bapak Ibu dibaca ya. Oh, nggak bisa disalin ya. Apa itu pertama hukum? Ya, Bapak Ibu silakan pilih. Ya. Yang selama ini Bapak Ibu rasakan ini saya juga ingin pilih. Boleh, Bu bisa. Nah. Boleh, tapi kalau bisa pernah lima-limanya, ya silakan pilih yang paling sering, Bu aja gitu. Ya kita silakan yang paling sering. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas responnya di grup. Ini sebagai bahan evaluasi kita bersama ya. Kita semua bisa melihat hasilnya. Selanjutnya yaitu materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan disampaikan kembali oleh Ibu Resti Anjani. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi polling boleh sambil mengisi polling. Dilanjutkan dengan materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pertama saya mau tanya dalam wali kelas dulu, kira-kira sudah membuat keyakinan kelas dan dalam kelasnya? Sudah, alhamdulillah diterapkan Bapak Ibu. Enggak, jujur banget ya, Bapak Ibu wali kelasnya. Ya. Di sini ada membangun keyakinan kelas. Salah satunya adalah bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga boleh diterapkan dan semua
keluarga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas? Ya, Bapak Ibu, ini kemarin saya mencoba untuk membuat kegiatan kelas. Saya pinjam kelasnya 8C Bu Monik. Ya, anak-anak menuliskan dengan sangat empatis sekali, simpatik sekali. Kebanyakan adalah tentang piket, karena banyak laki-laki yang nggak pernah piket, bilangnya seperti itu. Jadinya saya mengambil sini kira-kira kebanyakan adalah piket, harus piket kelas. Nah, di situ. Selanjutnya, nah ini apa? Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu adalah segitiga restitusi. Sebenarnya mudah Bapak Ibu, kalau diingatnya adalah restitusi tinggal tambahin aja. Ya, kalau lupa kita ingat aja resti ya. Oke. Ya, di sini apa sih restitusi itu? Yaitu adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam kegiatan ini itu menimbulkan suatu dampak positif, yaitu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat sehingga kembali pada kelompoknya. Ya Bapak Ibu, di dalam restitusi ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Memang yang pertama adalah kita dulu sebagai guru harus punya titik kesabaran dan kalau bisa jangan marah dulu yang dipikirkan, tapi coba cari solusi atas apa yang telah diceritakan oleh anak kita ya Bapak Ibu. Di sini. Nah, ini tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini langkah yang pertama adalah untuk mengubah orang yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang sukses atau hal yang positif. Nanti kita akan menjelaskan kira-kira kata-katanya seperti apa sih yang menempatkan bahwa ini adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini adalah mereka lebih tepatnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan mereka atas kesalahan apa yang mereka perbuat. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Nah, ini kita kembali ke tadi keyakinan kelas bahwa apa yang mereka sudah sepakati mereka lakukan harus mereka tanggung jawab atas yang sudah disepakati bersama dalam kelas. Selanjutnya kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini adalah prinsipnya adalah perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Salah satunya adalah kata-katanya kamu ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sebenarnya di titik ini adalah Bapak Ibu, kita ingin mencari suatu alasan dari hati mereka atau dari hati anak-anak kita. Sebenarnya kenapa sih mereka melakukan itu? Karena alasan apa? Karena mengapa? Biar kita tahu sebab utamanya itu apa. Jadinya kita tidak langsung mengejas mereka, tapi menanyakan dulu dari hati mereka sendiri. Kenapa sih mereka melakukan itu? Nah, nanti baru kita bisa mengikutinya dengan lanjutannya dari menanyakan keyakinan kelas. Memang kegiatan ini adalah menguras kesabaran Bapak Ibu. Kita tidak boleh emosi. Namanya ada kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau kita nggak sabar, kamu kenapa sih kamu itu? Kok belum ngomong tapi sudah kita masuk. Jadi berikan kesempatan anak untuk menceritakan sampai mereka selesai, sampai mereka sudah puas, baru kita masuk ke masalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan adalah kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara dalam ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di keyakinan kelas ini kita mengingatkan siswa bahwa apa kesepakatan yang sudah dibuat harus mereka jalani dengan apa? Tadi ya, tanggung jawab karena mereka sudah membuat tentang kesepakatan bersama atau keyakinan kelas bersama. Oke Bapak Ibu, kira-kira cukup sekian dari penjelasan kami. Mungkin lanjut aja barangkali yang mau bertanya. Iya, ada. Kita buka 2 orang bertanya. Atau 3 boleh, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Karena waktunya jadi ada yang bertanya ya. Ya udah. Oh ya, tanya. Alhamdulillah kita punya 1 penanya. Terima kasih. Alhamdulillah
ya, sangat bermakna sekali, luar biasa. Tangan lagi dulu untuk sebuah yang memang ini sangat luar biasa, namun yang masih menjadi pertanyaan di benak saya. Kadang sesuatu yang baik itu saat ditempatkan di satu tempat yang berbeda, itu mungkin kadang juga tidak pas ya. Maka dari itu mungkin ada solusi, mungkin kan sama-sama ngajar di sini yang mempunyai karakteristik anak yang sama. Kalau mungkin di karakteristik anak yang sudah nalarnya sudah luar biasa, mungkin kita sebagai manajer bisa dilakukan dengan baik. Tetapi dengan karakteristik anak yang seperti ini bagaimana bisa menyadarkan mereka ya, supaya betul-betul apa yang tadi kita dapatkan, bagaimana kita menjadi manajer yang baik itu bisa terlaksana. Karena pada akhirnya memang anak-anak karakteristik yang umum yang ada di bawah level. Maka ini kan rata-rata masih perlu ada penghitungan. Tapi memang kadang penghitungan ini juga ada yang bisa maksimal, ada yang tidak. Maka dari itu solusi yang sudah dihasilkan dari apa yang tadi disampaikan dengan praktek yang sudah kita sampaikan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya ya, ini manakala anak ya sudah memiliki daya nalar yang bagus ya, kemudian diberikan yang seperti itu, apakah tidak menjadikan kita sebagai guru menjadi apa ya, kurang inspiratif artinya hanya memberikan keyakinan kepada anak saja. Kemudian silakan anak mau seperti apa di kelas. Guru berarti tidak memberi inspirasi apa atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat saya kita makasih. Oke Bapak, terima kasih Pak Sidik atas pertanyaannya. Ya di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena kita tahu lah ininya anak karakter siswa kita itu seperti apa, kita yang lebih tahu ya. Kalau untuk menerapkan segitiga restitusi di dalam sebuah sekolah ya, pertama memang sekiranya gini Bapak, karena karakter anak siswa kita itu adalah tidak mempan dalam 1, 2, 3 apa ya, teguran atau obrolan. Memang di sini mau tidak mau kita harus bertahap. Dalam arti kita tidak ingin ekspektasi kita tinggi ketika mengikuti restitusi langsung anak berubah. Memang harus bertahap. Mungkin kita yang lebih bersabar karena di sini adalah kita seperti manajer. Ya, kita yang kalau bisa menjadi sesuatu yang apa ya Mbak? Kiranya kita bisa sebagai fasilitator ya Bapak, pada agar murid itu yang melakukan perbuatan yang tidak benar ya, dia menemukan jalannya sendiri untuk kembali itu. Ya. Masalah nanti ya, kalau karakteristik murid-murid kita di sini mungkin ya, kalau kita adakan sendiri garis diskusi, jawabannya iya Bu. Iya. Solusinya apa nak? Apa ya Bu kayak gitu ya? Nah itu salah satu PR-nya kita. Ya, mungkin nggak cukup 1 kali praktek segitiga restitusi sama anak itu langsung berubah itu enggak Bapak. Harus bertahap. Yang penting di sini kami sudah menyampaikan posisi terbaik untuk menjadikan anak sadar akan dirinya sendiri ya, keyakinan yang dimilikinya itu muncul dari diri sendiri, bukan dari luar. Nah, motivasinya diharapkan itu agar muncul dari diri kita sendiri ya. Terus yang untuk keyakinan kelas di sini juga itu Pak, kita juga sebagai fasilitator nanti di kelas kita menyampaikan silakan anak-anak keyakinan apa ya yang kalian yakini nanti di kelas.
proses pembelajaran akan menjadi lebih baik, lebih kondusif, lebih efektif gitu. Nanti anak yang nulis, semuanya nulis, ya dikumpulkan maju ke depan, dan anak pun yang memilih. Ya, menyepakati bersama. Kita hanya sebagai apa ya, motivator aja, sebagai Fasilitator. Iya, fasilitator. Iya, sebagai fasilitator yang mendukung anak untuk memilih kesepakatannya. Kadang kalau kita milih, oh aku jadi penghukum aja. Kadang kalau dihukumnya juga orang dihukum. Yang suka yang mana ini bagus gitu ya. Ibarat kata dia tindakannya jadi bagus. Itu ketika memang ada hukuman. Ketika tidak, nanti dia juga akan menyimpan. Maka dari itu yang kita pinginkan ya, yang pendidikan Indonesia itu pinginkan, itu kita semua ada berada di posisi manajer, walaupun bertahap. Terus itu Pak, kalau bisa memang menciptakan kegiatan kelas adalah mendukung terciptanya kelas yang nyaman, sejahtera, tertib dan tadi saling menghargai. Biar betah. Kalau di sininya kita nih penerapannya seperti itu Pak. Dari aku. Cukup ya, Terima kasih, cukup. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih lagi. Ada lagi? Cukup nggak? Sedikit sebentar saja ya. Biar nggak ngantuk. Ya, biar aku ngantuk. Ceritanya saya itu ketika bulan Februari jalan-jalan ke Denmark. Ya pengen ya Pak, pulang-pulang ke Denmark. Setelah itu saya bulan Maret jalan-jalan ke Thailand, itu pengen ke Thailand. Nah di bulan April ya Saya pergi mana? itu dulu aku punya bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di bulan Mei, nah saya akan pergi ke mana? Mertua. Ayo di bulan Mei-nya. Tadi Februari saya ke Denmark ya. Terus bulan Maretnya saya ke Thailand. Aprilnya tidur di rumah saja, dan Mei-nya kemana? Ayo saya ke mana? Coba. Aku bisa menjemput dikasih apa tidak? Dikasih deh. Ya tambah jajan aja Pak ya. Masih ya jajan. Masih. Hah? Kemana? Ulangi katanya Ulangi ya. Bulan Februari saya jalan-jalan ke Denmark ya. Cluenya 1 tahun ada 12 bulan. Ya itulah itu tahu semua ya. Terus di bulan Maret saya pergi ke Thailand. Bulan Mei saya pergi kemana Pak Wi? apa Bang? Kemana ya? Ayo kemana? Ayo aja Pak. Jadi dikasih apa lagi? Eropa. Benar apa salah? Berarti salah. Aku nggak mau ke Eropa Ibu. Maunya Mana ayo? Sudah Bapak, sudah. Ini yang mana? Dia kemana? Ke Denmark. Saya sudah pernah ke Denmark di bulan Februari. Oh Denmark ya. Tapi lah udah keluar negeri masa balik lagi ke dalam negeri. Saya bulan Mei pingin ke Libanon. Jauh dari Ayo di sana. Kenapa? karena Februari bulan 1 dan 2 di Denmark ya. Maretnya 3 Tekta hilang. Nah 5-nya ya Libanon. 5 aja lipat. Depannya kan 5 ya. Libanon. Mau tulis Singapura ya gak apa-apa. Tapi depannya Ya, depannya hari ini apa yang saya sampaikan dengan boleh disampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum